Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1277. Tuan, Anda benar-benar tahu cara bermain. Wasit mengira kepala segitiga sedang bercanda, namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, kepala segitiga sudah memulai dan menarik kepalanya langsung dari lehernya. Aku tidak pernah bercanda. Sayang sekali kepalamu agak kecil dan tidak muat. Kepala segitiga itu melemparkan kepala wasit dengan santai, matanya tertuju pada Wang Kai yang kecil gemuk, dan dia berkata sambil tersenyum. Sebaiknya aku meminjamkan otakmu untuk menggunakannya, kalau tidak aku benar-benar tidak akan bisa membuat hidangan ini. Ada banyak pejuang di antara kerumunan penonton, tapi mereka semua ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Orang membunuh orang jika mereka tidak setuju dengan Anda, tetapi Anda membunuh orang bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kepala segitiga selesai berbicara, teriakan muncul dari kerumunan, dan pemandangan tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Orang-orang mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani mendekati kepala segitiga. Wang Kai kecil yang gemuk mengambil panci di atas api dengan kedua tangannya. Matanya tertuju pada daging yang akan dimasak di dalam panci dengan sedikit keengganan menuangkan sisa panci dan mengambilnya. Panci dipegang di depan dada. Pecinta kuliner ini. Melihat ini, Lian hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pria berkepala segitiga itu mendengus dingin, dan mengulurkan tangan ke arah Wang Kai kecil yang gemuk, sama seperti ketika dia memenggal kepala wasit tadi, dia juga ingin menarik kepala Wang Kai kecil yang gemuk itu. Kapan? Wang Kai kecil gemuk mengangkat panci dan menempelkan tangannya yang berkepala segitiga ke panci. Lian tahu bahwa pot itu adalah harta karun, tetapi saat ini pot itu tidak berfungsi, dan sebuah lubang ditembakkan oleh kepala segitiga itu. Jika Wang Kai kecil yang gemuk tidak secara naluriah menciutkan lehernya, tangan berkepala segitiga itu mungkin akan meraih kepalanya. Kamu adalah orang kuat di alam suci. Seru bocah gendut Wang Kai, hanya orang kuat di alam suci yang bisa memecahkan periuknya. Cek, cek. Pria berkepala segitiga itu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan lagi. Wang Kai kecil gemuk bertingkah seolah daging telah dimasukkan ke mulutnya, dan berkata dengan senyuman aneh, hari ini, semua orang di sini harus mati. Monster macam apa ini? Nada suaranya cukup serius. Teriakan keras terdengar, dan sesosok tubuh besar muncul di langit, menghalangi matahari di langit. Alasan kenapa dia dikatakan besar adalah karena tubuhnya 4-5 kali lebih lebar dari orang biasa, dan dia terlihat seperti segumpal daging. Bocah lelaki gemuk Wang Kai sudah cukup gemuk, tetapi di depannya dia telah menyusut beberapa ukuran dan berubah menjadi pria ramping dan kurus. Alam suci tingkat ketiga. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, mengetahui bahwa ini adalah Wang Xitian, pemilik pulau makanan yang dia cari. Wang Xitian memegang pisau dapur di tangannya. Hidangan ini sangat istimewa, panjang bilah dan gagangnya sekitar 1 meter. Agak kurang tepat jika dikatakan bahwa itu adalah pisau dapur, tapi memang bentuknya seperti pisau dapur Cina. Saya hanya tidak tahu jenis sayuran apa yang digunakan untuk memotong pisau dapur sebesar itu. Pisau dapur adalah senjata Wang Xitian. Sebelum pria itu jatuh ke udara, pisau dapur tersebut telah mengambil tindakan dan memotong kepala segitiga itu begitu saja. Kepala berbentuk segitiga itu mengayunkan tangannya dan melemparkan panci berisi Wang Kai yang kecil gemuk itu sebagai senjata tersembunyi. Dengan bunyi, dan itu digunakan sebagai pisau dapur, namun terpotong menjadi 2 karena pukulan tersebut. Wang Kai kecil yang gemuk mengambil kesempatan ini untuk merangkak kembali dan berlari kembali, sambil berteriak, ayah, jika kamu datang 1 detik kemudian, aku akan kehilangan akal. Ayah dan anak. Lian terkejut sesaat, dia tidak menyangka bahwa bocah gendut Wang Kai dan Wang Xitian akan menjadi ayah dan anak. Jika kamu menginginkan kepala anakku, kamu harus bertanya padaku, Wang Xitian, apakah aku setuju dulu, kata Wang Xitian mendominasi sambil memegang pisau dapur di tangannya. Cek, cek. Pakaian di kepala segitiga itu tiba-tiba terbuka secara otomatis, kemudian tubuhnya mulai membesar, dan seketika menjelma menjadi tubuh ular yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ternyata itu ular segitiga. Teriak Wang Xitian, lalu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dan berkata, ular segitiga di alam suci tingkat 4, membuat sepanci sup ular pasti enak. Suplemen. Ayah, jangan lupa tinggalkan 1 gigitan untukku jika waktunya tiba. Wang Kai, pria kecil yang gendut, menelan ludahnya dan berkata dengan mata berbinar. Jangan khawatir, kamu tidak akan pernah kehilangan seorang putra jika kamu memilikiku. Wang Xitian mengangguk sebagai jawaban. Lian, yang berdiri di belakang dan menonton, benar-benar terdiam. Sungguh sepasang ayah dan anak yang aneh. Anda, Wang Xitian, hanya berada di alam suci tingkat ketiga, dan ular segitiga itu berada di alam suci tingkat keempat. Meskipun tingkat budidaya bukanlah pemenang mutlak, namun mereka yang memiliki budidaya tinggi pada dasarnya dapat mengalahkan mereka yang memiliki budidaya rendah. Ketika Anda bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Anda tidak ingin memikirkan bagaimana menghadapinya, tetapi hal pertama yang Anda pikirkan adalah makan. Ular segitiga juga benar-benar terpana.
Dia dikejutkan oleh pasangan ayah dan anak yang aneh ini, lalu berkata dengan marah, karena kamu sangat gemuk dan ingin makan sup ular, menurutku kamu harus membiarkan aku memakanmu. Sup ular, aku di sini. Wang Xitian tidak berbicara omong kosong, dia berteriak dan bergegas menuju kepala segitiga dengan pisau dapur. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, momentum ini benar-benar menakutkan. Godaan bahannya terlalu besar. Pisau dapur di tangan Wang Xitian sangat luar biasa, yang menambah banyak efektivitas tempurnya, tetapi bagaimanapun juga, ular segitiga berada di alam suci tingkat keempat, satu tingkat lebih tinggi darinya, dan tampaknya telah mencapai puncak. Tingkat keempat dari alam suci. Setelah 3 gerakan, pisau dapur di tangan Wang Xitian terlempar. Wang Xitian sendiri dicambuk oleh ekor ular itu dan berguling 100 meter ke tanah sebelum dia berhenti. Pukulan ini membuat tubuh Wang Xitian membengkak hingga terlihat semakin gemuk. Ayah, kamu baik-baik saja. Wang Kai, pria kecil yang gendut, bergegas mendekat dan membantu Wang Xitian berdiri. Wang Xitian berkata dengan menyesal sambil muntah darah, "Nak, aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Aku akan mencoba bertahan sebentar. Kamu harus segera lari. Ayah, ayo pergi bersama." Wang Kai, pria kecil yang gemuk, berkata dan ingin menggendong Wang Xitian di punggungnya dan pergi, tetapi Wang Xitian mendorongnya menjauh. Dua orang hanya bisa mati bersama, jadi cepatlah pergi. Ingat, kamu harus meningkatkan kultivasimu di masa depan dan membunuh binatang ini. Jangan lupa merebus sepanci sup ular dan menuangkannya ke depan kuburanku. Aku juga bisa dianggap sebagai hidup ini tidak sia-sia. Hehe. Lian hampir tidak tertawa ketika mendengar ini. Seorang pecinta kuliner adalah seorang pecinta kuliner, dan yang dia pikirkan saat hendak mengucapkan selamat tinggal adalah makanan. Wang Xitian kehilangan pisau dapurnya, tetapi dia memegang sebuah tanda di tangannya yang gemuk. Hukum penjaga kehidupan terapung. Mata Lian berbinar, dan dia berteleportasi ke Wang Xitian dan mengambilnya. Jika Wang Xitian tidak terluka, Lian tidak akan pernah berhasil dengan mudah bahkan dalam serangan diam-diam. Wang Xitian awalnya ingin mengandalkan kekuatan kartu perintah ini untuk memblokir ular segitiga untuk sementara dan memberi Wang Kai kesempatan untuk melarikan diri berteriak panik, "Siapa kamu?" "Saudaraku." Wang Chai, pria kecil yang gendut, berteriak gembira setelah menyadari bahwa itu adalah Lian. "Kakak." Wang Xitian menoleh untuk melihat Wang Kai yang gemuk, lalu kembali menatap Lian, dan berkata dengan bingung. "Kapan aku punya anak laki-laki lagi?" Lian memutar matanya dan mengutuk dalam benaknya, pria gendut sialan ini berani memanfaatkanku. Bab 1278. "Ayah, dia bukan anakmu, dia saudaraku," teriak Wang Chai kecil gemuk. Wang Xitian berkedip, tampak bingung. "Kamu adalah anakku dan dia adalah saudaramu, jadi mengapa dia bukan anakku? Tapi, kapan aku punya anak laki-laki?" Lian tahu apa yang dipikirkan orang ini begitu dia menatap mata Wang Xitian, dan berkata, "Wang baru saja memintaku memanggilku saudara, tapi aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu." Wang Xitian berkedip lagi, dan hanya ada satu kata di benaknya, kekacauan. Bocah gendut Wang Kai juga dengan cepat menjelaskan, "Ayah, dia adalah saudara laki-lakiku, yang berasal dari Pulau Fuseng." "Apakah kamu Lian?" Wang Xitian akhirnya mengerti, dan dia berkata lagi, "Jangan khawatir, meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, jika anakku memintamu memanggilmu saudara, maka kamu juga akan menjadi anakku mulai sekarang." Aktif. Siapapun yang berani mengganggumu, Wang Xitian, akan menjadi orang pertama yang melepaskannya. "Biarkan aku pergi, orang ini masih memanfaatkanku." Lian mengumpat dalam hatinya, sangat ingin menghajar pria gendut ini. Wang Xitian mengulurkan tangannya dan berkata, "Anak baptis, berikan aku tokennya, dan aku akan menemukan cara untuk menahan binatang ini, sehingga kamu dan Wang dapat melarikan diri dengan cepat." Orang ini memiliki hati yang baik. Lian tidak punya waktu untuk memperhatikan Wang Xitian, dia menyingkirkan token itu dengan membalikkan pergelangan tangannya, dan kemudian matanya tertuju pada iblis ular di seberangnya. "Kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah memakan buah transformasi, kan?" Cek, cek. Monster ular itu tertawa dan berbicara dengan kata-kata manusia, "Wah, aku tidak menyangka kamu mengetahui keberadaan buah transformasi." "Ya, aku memang harus memakan buah transformasi untuk berubah menjadi bentuk manusia, tapi aku berada di alam suci tingkat keempat. Dengan tingkat kultivasi Anda hanya berada di alam suci tingkat kedua." Sejak Lian tiba-tiba muncul dan mengambil token Wang Xitian, iblis ular itu tidak bergerak apapun. Itu naluri binatang, Angli memberinya sinyal bahaya agar tidak berani bertindak gegabah. "Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuh semua orang di pulau itu? Mengapa kamu membiarkan aku pergi sekarang?" Iblis ular itu mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, "Nak, jangan malu-malu. Cepat pergi jika aku memintamu pergi, atau kamu akan mati di sini bersama yang lain." "Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membunuhku," kata Lian dan mengeluarkan busur guntur. Ketika iblis ular melihat busur dan anak panah bersinar dengan kilat, perasaan krisis di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia berteriak, mencari kematian. Kali ini iblis ular itu tidak menyerang dari jarak dekat, melainkan membuka mulutnya dan memuntahkan kabut kuning. "Itu gas beracun, mundur."
Lian berteriak dan langsung melompat ke udara. Hampir di saat yang sama, iblis ular juga muncul dari kabut kuning, membuka mulutnya dan menggigit Lian. Mati. Melihat iblis ular itu berani menyerang seperti ini, Lian menarik busurnya dan menembak tanpa ragu-ragu. Dengan suara guntur, busur guntur ditembakkan ke mulut, dan kekuatan guntur dan kilat yang kuat menyebabkan tubuh iblis ular di alam suci tingkat keempat meledak seketika. Boom, terdengar suara keras. Kekuatan busur guntur terlalu besar. Setelah membunuh iblis ular, itu menciptakan kawah besar di tanah, dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Untungnya, tidak ada seorang pun di bawah, jika tidak, gelombang kejut saja akan membunuh dan melukai banyak orang. Wang Xitian dan Wang Kai gemuk kecil benar-benar tercengang. Itu adalah iblis ular di alam suci tingkat keempat, dan dia dibunuh hanya dengan satu anak panah. Kuat. Sangat kuat. Wang Xitian baru saja mengatakan bahwa dia ingin melindungi Lian. Dia jauh lebih kuat dari dia, jadi mengapa dia masih perlu melindunginya? Lian mencabut busur gunturnya dan mendarat. Oh! Wang Xitian tiba-tiba berteriak sambil memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sudah berakhir, kenapa tidak ada sepotong daging cincang pun yang tersisa? Sup ular dari alam suci tingkat keempat adalah baru saja pergi. Wang Kai yang kecil gemuk berkata dengan wajah mengeluh, saudaraku, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut saat memulainya? Lihat, bahan-bahan bagusnya sudah habis. Bahkan jika kamu meninggalkan sepotong daging, tidak apa-apa. Sekarang aku ingin makan itu alam suci tingkat 4. Saya khawatir tidak ada kemungkinan mendapatkan sup ular. Lian memandang Wang Xitian, dan kemudian Wang Kai yang gemuk, pasangan ayah dan anak yang aneh. Wang Xitian dan bocah lelaki gendut Wang Kai tidak menyerah. Di bawah tatapan Lian, mereka melompat ke dalam blok besar dan mencari apakah mereka dapat menemukan sepotong daging cincang. Baru setelah mereka akhirnya memastikan bahwa tidak ada satupun, keduanya mengetahui bahwa Lian telah pergi pada suatu saat. Lian tahu bahwa jika dia terlambat satu langkah, Wang Kai yang rakus dan gemuk pasti akan mengikutinya lagi, menunggu untuk menemukan bahan-bahan yang lezat, dan mungkin bahkan ayahnya, yang berada di alam suci tingkat ketiga, akan mengikuti. Mereka berdua mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup. Lian merinding hanya dengan memikirkannya. 1 bulan kemudian, Lian telah mengunjungi keluarga Yan, klan laut, dan tempat lain, dan telah mengalami banyak hal. Dengan kekuatan busur guntur dan anak panah, dia telah memperoleh satu demi satu tanda. Saat ini, Lian berada di pulau terpencil, dengan 12 token berbaris di depannya. Kecuali salah satu dari perintah kehidupan terapung, 11 lainnya semuanya adalah perintah perlindungan kehidupan terapung. Anda perlu mengumpulkan 12 mantra penjaga mengambang untuk mendapatkan petunjuk tentang kekuatan langit berbintang, dan masih ada satu yang hilang. Lian mencari di banyak tempat, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang pelindung Fuseng ke-12, apalagi pelindung terakhir. Di mana kamu bersembunyi? Lian menatap bintang-bintang dan merasa tertekan. Jika Anda tidak dapat menemukan penjaga kehidupan mengambang yang ke-12, Anda tidak akan bisa mendapatkan penjaga terakhir, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan langit berbintang. Dalam sebulan terakhir, melalui latihannya sendiri dan beberapa kesempatan sesekali, kultivasi Lian telah menembus lagi dan mencapai alam suci tingkat ketiga, tetapi itu hanya alam suci tingkat ketiga. Mutasi dunia kedua telah menyebar sepenuhnya, dan semakin banyak orang atau binatang yang menerobos ke alam suci. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Ang Li memiliki perasaan krisis yang kuat dan khawatir dia akan terbunuh oleh gelombang di belakangnya. Sekarang Anda masih bisa melindungi diri dengan busur dan anak panah petir, tapi bagaimana jika musuh yang lebih kuat muncul? Saya tidak tahu apakah orang di segitiga setan telah menerobos. Meskipun busur guntur dengan mudah melukai Bai He di alam suci tingkat ke-7 terakhir kali, tidak mudah untuk melukai alam suci tingkat ke-8. Begitu orang itu menerobos ke alam suci, dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, bahkan dengan busur dan anak panah petir, dia tidak akan bisa melukai lawan sama sekali. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Dalam situasi seperti ini, Lian bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, Lian harus menemukan penjaga kehidupan terapung yang ke-12 dan mendapatkan kekuatan langit berbintang untuk membuat dirinya lebih kuat. Mungkin sudah waktunya untuk kembali ke desa. Lian bergumam. Ketika mutasi kedua dimulai, situasi negara menjadi sangat kacau dan tegang. Setelah rencana terakhir King Lian dirusak oleh Lian, mereka mengambil tindakan langsung dalam sebulan terakhir, menyerang berbagai sekte dengan metode yang kuat dan merebut sumber daya. Jiwa naga dan berbagai sekte bekerja sama untuk menjadi tandingan King Lian, dan situasi memaksa Lian untuk kembali. Bab 1279. Lian memegang tablet di tangannya dan membalik-balik informasi di dalamnya. 10 hari yang lalu, lonceng kuil Shaolin berbunyi, mengumumkan kepada dunia bahwa kepala biara sendiri telah menerobos alam suci dan meninggalkan adat istiadat. Begitu berita itu keluar, tidak ada yang meragukan berita itu. Orang mengira kuil Shaolin akan bangkit kembali. 8 hari yang lalu, seorang wanita bernama Bailan menunjukkan kekuatannya sebagai orang yang berkuasa di alam suci melalui sebuah video.
Meskipun beberapa orang curiga bahwa video tersebut palsu, mereka harus mengakui bahwa ada orang kuat lain di alam suci di dunia, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa wanita bernama Bailan ini adalah kepala jiwa naga, orang kuat di dunia. Alam suci yang khusus dibudidayakan oleh negara. 6 hari yang lalu, datang kabar dari tentara bahwa 2 orang telah berhasil menerobos ke alam suci. Berita resminya tidak salah, dan orang-orang bahkan berspekulasi bahwa akan ada lebih banyak prajurit suci di militer, dan mereka akan menjadi lebih kuat. 4 hari yang lalu, seorang pria kuat di alam kaisar tingkat 9 mencoba memasuki Gunung Suci Wangu untuk mencari peluang. Akibatnya, dia bertemu dengan seekor banteng hitam yang menyemburkan tanduk manusia di kaki gunung. Manusia dan binatang mulai bertarung kapanpun mereka tidak setuju. Banteng hitam baru saja melepaskan aura orang kuat di alam suci dan membunuh manusia di alam kekaisaran tingkat ke-9. Ada orang-orang kuat di alam suci yang duduk di Gunung Suci Wangu, dan orang-orang di bawah alam suci tidak lagi berani menyerang Gunung Suci Wangu secara pribadi. Kurang dari 3 hari setelah kejadian tersebut, sebuah berita bertajuk Konferensi Penyembelihan Hewan menjadi topik pencarian hangat. Berita tersebut dirilis oleh King Lian. Perilaku King Lian selama konferensi pembantaian binatang terakhir cukup tertutup. Dia secara pribadi mengirim orang untuk mengirim pesan ke berbagai sekte dan tidak memberi tahu media. Kali ini, King Lian sangat terkenal. Dia bahkan tidak memberi tahu sekte besar, tetapi memposting langsung di internet, ingin menghancurkan binatang itu atas nama keadilan. Bagi manusia, Beast King yang semakin kuat tampaknya telah menjadi ancaman terbesar, terutama karena manusia di alam kaisar tingkat 9 baru saja tersandung di Gunung Suci Rumah Raja, dan rasa krisis diri manusia semakin kuat. Dan lebih kuat. Ketika King Lian melompat keluar saat ini, dapat dikatakan bahwa dia memenangkan hati orang-orang. Orang-orang benar-benar lupa bahwa kekuatan King Lian berasal dari mencuri sumber daya dari berbagai sekte, dan dia benar-benar seorang perampok. Sekarang, King Lian tiba-tiba menjadi perwujudan keadilan, dan banyak orang di internet yang mendukung mereka. King Lian mengikuti keinginan orang-orang dan memutuskan untuk menyiarkan konferensi pembantaian binatang secara langsung secara online. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi Lian melihatnya sekilas. King Lian berencana menggunakan nama konferensi pembantaian binatang untuk menjernihkan dirinya, dan pada saat yang sama menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan kesempatan di Gunung Suci Wangu untuk membuat mereka lebih kuat. Mengenai tindakan King Lian, pejabat tersebut tidak memberikan pernyataan apapun dan terdiam. Tidak mungkin. King Lian sungguh terlalu kuat. Dilihat dari informasi resmi, orang paling kuat di militer adalah alam suci tingkat kedua, dan Bailan jiwa naga baru saja menerobos ke alam suci tingkat pertama. King Lian berbeda. Meskipun King Lian belum secara resmi mengumumkan berapa banyak orang kuat yang mereka miliki, dalam proses perampasan sumber daya berbagai sekte secara terbuka di bulan ini, King Lian memiliki total 3 orang kuat Saint Realm tingkat 1 dan 1 orang kuat Saint Realm tingkat 2. Fokus pada kuat. Kekuatan ini sendiri tidak ada bandingannya oleh siapapun, belum lagi ada rumor bahwa ada orang kuat dari alam suci tingkat ketiga dan alam yang lebih tinggi di King Lian. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa King Lian memiliki momentum untuk mendominasi negara, dan juga menjadi faktor paling tidak stabil di negara tersebut. Beberapa orang ingin menghancurkannya, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan. Jiwa naga diam-diam memblokir Gunung Suci Wangu, mengatakan itu untuk melindungi keselamatan orang dan mencegah orang lain menonton pertempuran, tetapi sebenarnya itu untuk menanyakan situasi dan memblokir informasi dari jarak dekat. Kamu baru saja berada di alam kekaisaran tingkat 8 dan kamu ingin menghentikanku masuk untuk menonton pertempuran. Benar-benar konyol. Nafas orang yang kuat di alam suci, cepatlah. Ada banyak orang yang mengira mereka memiliki kultivasi yang luar biasa dan ingin menerobos blokade dan memasuki Gunung Suci Wangu. Mereka bilang sedang menyaksikan pertempuran, namun nyatanya mereka hanya ingin memancing di perairan yang bermasalah sementara King Lian menyerang Gunung Suci Wangu. Akibatnya, ketika orang-orang ini ingin menerobos kartu tersebut, mereka tiba-tiba diliputi oleh nafas orang suci yang berkuasa. Dapat dikatakan bahwa mereka melarikan diri dengan putus asa bahkan tanpa mengambil foto wajah mereka. Pembangkit tenaga listrik Saint Realm ini tidak lain adalah Bailan, kepala jiwa naga. Bailan tiba-tiba menjadi orang tersibuk, berjalan mengelilingi Gunung Suci Wangu sepanjang hari. Dia akan muncul dimanapun seseorang ingin menerobos level tersebut. Larut malam, setelah Bailan sekali lagi mengusir sekelompok reporter yang mencoba membobol kartu tersebut, dia hendak kembali beristirahat ketika dia merasakan seseorang mendekat. Siapa? Bailan berbalik dan berteriak pelan. Dia sudah mencabut pedang di tangannya. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan kemudian seorang pemuda terlihat berdiri di bawah sinar bulan. Apakah itu kamu? Bailan menjerit dan merasa lega. Dia menyarungkan pedangnya dan menghela napas. Lian, aku seharusnya menebak bahwa kamu akan muncul ketika ada krisis di Gunung Suci Wangu. Saya kebetulan kembali kali ini, kata Lian sambil tersenyum. Bailan mengerutkan kening, memandang Lian bolak-balik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tahu Anda telah menerobos ke alam suci, dapatkah Anda memberitahu saya alam spesifiknya? Lian menyembunyikan kultivasinya karena Bailan tidak dapat melihatnya, dan menjawab dengan jujur, tingkat ketiga. Alam suci tingkat ketiga. Mata Bailan berbinar dan dia tersentak.
Dia hanya menerobos ke alam suci tingkat pertama ketika negaranya menyia-nyiakan sumber daya. Namun, Lian telah mencapai alam suci tingkat ketiga. King Lian mungkin mendapat masalah kali ini, tapi kamu harus berhati-hati. Dikatakan bahwa ada ahli di alam suci tingkat keempat di King Lian. Bai Lan menginstruksikan. Alam suci tingkat keempat. Lian mencibir di dalam hatinya. Setelah merusak pertemuan pembantaian binatang King Lian terakhir kali, dia melarikan diri karena malu. Kali ini dianggap sebagai kembalinya yang kuat, bahkan jika ada orang kuat di alam suci tingkat kelima di King Lian, mereka tidak takut. Juga, saya khawatir masalah ini akan agak sulit untuk ditangani. King Lian bisa dikatakan sesuai dengan keinginan rakyat. Jika Anda adalah musuh mereka, Anda setara dengan musuh publik rakyat. Anda harus berpikir jelas tentang masalah ini. Bai Lan mengerutkan kening. Kata Alice. Mereka yang memenangkan hati dan pikiran rakyat akan memenangkan dunia, yang juga merupakan alasan penting mengapa negara tersebut tidak dapat secara resmi mengambil tindakan terhadap King Lian. Lian tersenyum dan berkata, itulah sebabnya aku mencarimu. Aku harap kamu dapat membantuku. Jangan khawatir, aku pasti akan bertarung bersamamu. Bai Lan mengira Lian membutuhkan bantuan. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap Anda dapat memperkuat blokade untuk mencegah orang selain King Lian memasuki Gunung Suci Wangu. Selain itu, saya juga berharap Anda menggunakan kekuatan Anda untuk memblokir sinyal di Gunung Suci Wangu. Daerah. Kamu tidak ingin King Lian melakukan siaran langsung di internet. Mata Bai Lan berbinar, dan dia mengerti bahwa Lian tidak ingin apa yang terjadi di Gunung Suci Wangu bocor, sehingga dia tidak akan berdiri diam. Sisi orang yang bermusuhan, jadi, Anda sudah yakin bisa memenangkan pertempuran ini. Lian mengangguk. Selama dia memiliki busur guntur dan anak panah di tangannya, King Lian tidak akan takut pada master di alam suci tingkat kelima atau keenam. Namun, Lian memblokir berita tersebut bukan hanya karena pemikiran Bai Lan, tetapi juga karena rencana lain untuk menghancurkan King Lian. Bab 1280. Hei, kenapa sinyal ponselku mati? Mungkin sinyal di pegunungan agak buruk. Tidak mungkin. Sebelumnya sudah berfungsi dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak punya telepon satelit? Keluarkan dan coba segera. Ups, telepon satelit juga tidak berfungsi, ada yang memblokir sinyal di sini. Wartawan dari beberapa stasiun TV atau tabloid berkumpul di kaki Gunung Suci Wangu. Mereka semua diblokir dari blokade, bersiap untuk mengumpulkan informasi langsung dan mengirimkannya kembali setelah pembantaian hewan King Lian dimulai. Sekarang sinyalnya tiba-tiba diblokir, semua orang menjadi cemas. Sinyalnya diblokir. Tepat ketika para reporter tidak berdaya, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul dan memancarkan aura kaisar tingkat 8. Meskipun ada beberapa pejuang di antara para reporter ini, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka langsung tertekan oleh aura yang kuat, membuat mereka terengah-engah dan berkeringat di sekujur tubuh. Seorang pria kuat di alam kaisar tingkat 8, dia berpakaian tidak berbeda dari seorang reporter, dan dia membawa kamera di tangannya. Stasiun TV mana yang mempekerjakan reporter ini dengan harga tinggi? Orang-orang bingung, namun segera mendapat jawabannya, karena lelaki itu memiliki sulaman bunga teratai hijau di dadanya. Orang-orang dari King Lian. Tidak ada keraguan bahwa hanya orang-orang King Lian yang bisa bermurah hati dengan membiarkan ahli kaisar Rilem tingkat 8 menjadi reporter. King Lian mengatakan bahwa ketika mereka membantai binatang itu, mereka akan menyiarkannya langsung di internet. Tentu saja, mereka harus menggunakan orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi untuk melakukan ini menindaklanjuti gunung sebelum syuting. King Lian bukan orang bodoh. Dia tahu apa masalahnya begitu dia menemukan sinyalnya tiba-tiba menghilang. Semua satelit dikendalikan oleh negara. Jika King Lian menggunakan beberapa cara, dia dapat memulihkan sinyal di sini, tapi itu sama dengan deklarasi perang langsung dengan negara. King Lian terlihat luar biasa, tapi dia tidak bodoh sama sekali. Dia tidak pernah berani menjadi musuh negara saat ini, dan selalu menjaga keseimbangan mikrodetik. Oleh karena itu, King Lian, seorang reporter di alam kekaisaran tingkat 8, akan muncul di tempat para reporter berkumpul. Namaku Dong Sengji, senang bertemu dengan kalian semua. Reporter King Lian menyingkirkan aura kuatnya dan mengulurkan tangannya untuk menjabat para reporter satu persatu, menjadi teman dalam sekejap mata. Saudara Dong, bisakah Anda memberitahu kami kapan konferensi pembantaian binatang akan dimulai? Seorang reporter dengan berani bertanya. Saat matahari terbit, jawab Dong Sengji. Jadi orang-orang King Lian ada di sekitar sini. Ya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, semua orang kita bersembunyi. Saat matahari terbit, konferensi pembantaian binatang akan dimulai tepat waktu. Saudara Dong, konon orang kuat di alam suci telah muncul di Gunung Suci Wangu. Bagaimana persiapanmu untuk ini? Tepat sekali. Sejauh yang saya tahu, banteng hitam itu baru saja menerobos, dan baru berada di tahap awal alam suci tingkat pertama. Dalam konferensi pembantaian binatang ini, King Lian kita memiliki dua orang kuat di tahap akhir. Dari alam suci tingkat pertama yang memimpin tim. Bagus sekali. Saya berharap King Lian menyelesaikan konferensi pembantaian binatang dengan lancar. Saudara Dong, bisakah Anda membawa kami ke kamp King Lian untuk mengambil beberapa foto? Kami dapat mempublikasikannya di surat kabar nanti.
Tentu saja tidak ada masalah. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda satu hal lagi. Setelah konferensi pembantaian binatang selesai, saya akan membagikan data video yang saya rekam kepada semua orang. Benarkah? Bagus sekali. Sekelompok reporter menjadi bersemangat, dan di bawah kepemimpinan Dong Zhengji, mereka datang ke kamp tempat King Lian ditempatkan. Mereka terus mengambil foto dan wawancara, sepenuhnya menggambarkan King Lian sebagai pahlawan yang akan melakukan ekspedisi, dan binatang buas ini konferensi pembunuhan pasti akan selesai dengan lancar. Beberapa orang tidak dapat menahannya dan bahkan berkendara semalaman ke tempat-tempat yang memiliki sinyal untuk mengumumkan berita tersebut. Adapun sinyal diblokir di Gunung Suci Wangwu, tidak ada yang berani menyebutkannya. Kalau saya sebutkan berarti pekerjaan saya tidak terselamatkan. Hanya bisa dikatakan sinyal di pegunungan kurang bagus dan siaran langsung tidak bisa disediakan untuk saat ini. Pada saat yang sama, suasana di Gunung Suci Wangwu juga tegang, dan setiap raja binatang memasuki kondisi persiapan perang. Saudaraku He Niu, aku harus mengandalkanmu kali ini. Apa yang kamu bicarakan? Karena saya tinggal di Gunung Suci Wangwu, saya adalah anggota di sini. Tentu saja, saya akan maju dan mundur bersama semua orang untuk melindungi tanah air kita. Geng King Lian itu terlalu sombong. Mereka benar-benar berpikir Gunung Suci Wangwu kita mudah ditindas, dan mereka mencari masalah satu demi satu. Untungnya, Raja Sapi Hitam telah menerobos ke alam suci, jadi kita tidak takut pada mereka. Itu benar. Dengan saudara Black Ox King di sini, kita pasti akan melewati kesulitan ini. Mungkin kali ini adalah kesempatan bagi kita. Selama kita bertahan, kita bisa memberitahu seluruh dunia bahwa Gunung Suci Wangwu kita tidak mudah untuk diganggu. Siapapun yang memiliki niat jahat lagi harus mempertimbangkannya dengan cermat. Binatang-binatang itu menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, hampir mengangkat Raja Sapi Hitam ke langit. Setelah Raja Banteng Hitam mengucapkan beberapa patah kata, dia kembali ke puncak bukitnya. Kepala banteng itu berputar ke depan dan ke belakang. Ketika dia melihat bahwa dia sendirian, dia berlari ke belakang pohon besar dan mengeluarkan bungkusan besar dari rerumputan. Para idiot ini, jika kamu tidak pergi meskipun mereka telah dipukuli di depan pintu rumahmu, apakah kamu benar-benar akan berjuang untuk hidupmu? Mengapa aku harus bertarung jika kamu tidak pergi? Setelah mengatakan ini, Raja Sapi Hitam berbalik dan ingin pergi, tapi melihat seorang pria berdiri di depannya. Retakan. Bungkusan di punggung Raja Sapi Hitam jatuh ke tanah. Kaki sapi itu menendangnya dengan ringan dan menendangnya kembali ke rerumputan di belakang pohon. Kemudian dia gemetar dan berteriak, Raja Renren, kapan kamu kembali? Mengapa tidak kamu memberitahuku? Ingin aku menjemputmu. Hei Niu kecil, kulitmu benar-benar tebal. Baru saja, di depan orang-orang, bukan, di depan binatang buas, kamu menepuk dadamu dan berjanji bahwa kamu akan hidup dan mati bersama semua orang, dan sekarang kamu berbalik dan ingin melarikan diri. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Melarikan diri, pelarian apa? Raja manusia, Anda mungkin salah paham, tapi saya tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Oh, kamu sedang membicarakan paket itu, kan? Saya bisa menjelaskan bahwa ada jajanan larut malam yang saya bungkus kembali, dan saya berencana membawanya kembali ke gua untuk dinikmati. Benar. Raja manusia, kamu belum makan, ayo masuk dan makan bersama. Raja Sapi Hitam menjadi semakin gugup setelah diekspos secara langsung, dan dia mencoba melarikan diri dengan senyuman lucu. Makan malam. Aku lapar banget. Aku mau daging sapi yang digoreng dengan daun bawang atau babat. Kalau kamu, makan saja ini. Lian mengepalkan tangannya dan menyerang. Raja manusia tidak menginginkannya. Jeritan Raja Sapi Hitam bergema di seluruh pegunungan. Jeritan apa tadi? Sepertinya datangnya dari puncak gunung Raja Sapi Hitam. Mungkinkah terjadi sesuatu? Ayo pergi dan lihat. Apakah kamu gila? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Raja Sapi Hitam, apa gunanya pergi ke sana untuk mati? Raja Sapi Hitam adalah satu-satunya orang kuat di alam suci di Gunung Suci Wangwu. Jika dia tidak bisa menghadapinya, Raja Binatang lainnya pasti sudah mati di masa lalu. Setelah memahami kebenaran ini, Raja Binatang lainnya berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi teriakan Raja Sapi Hitam berlanjut selama setengah jam. Bahkan orang-orang di bawah Gunung Suci Wangwu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan gunung itu? Bersambung.